Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia dengan judul Model Pembelajaran. Kami dengan anggota Lailatul Ismaningrum dan Nur Amaliani. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai model pembelajaran. Joyce dan Well pada tahun 1986 menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk merancang tatap muka di kelas ataupun pembelajaran tambahan di luar kelas, dan juga untuk menyusun materi pembelajaran. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa model pembelajaran merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Model pembelajaran bisa juga berarti suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu. Pola pembelajaran yang dimaksud adalah terlihatnya kegiatan yang dilakukan guru, siswa, serta bahan ajar yang mampu menciptakan siswa belajar, yang tersusun secara sistematis mengenai rentatan peristiwa pembelajaran atau sintaks. Sebuah model pembelajaran dapat dianggap sebagai teori mini yang bersifat mekanis dalam arti model mengajar tersebut berjalan secara baik dan konsisten seperti mesin. Dari bermacam-macam model pembelajaran tersebut, sintaks memiliki komponen-komponen yang sama. Contohnya, setiap model pembelajaran diawali dengan upaya menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran. Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang berbeda. Misalnya, pada model pembelajaran kooperatif, memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel seperti tersedia kursi dan meja yang mudah dipindahkan. Kemudian, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus, yang diantaranya, pertama, bersifat rasional, teoritik yang disusun oleh penciptanya. Kedua, berorientasi pada mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, berpijak pada cara khusus agar model tersebut sukses dilaksanakan. Yang keempat, berpijak pada lingkungan belajar kondusif agar tujuan tercapai. Pertama, ada model pembelajaran discover atau inquiry. Model pembelajaran discovery atau inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga nantinya dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku. Nah, model pembelajaran ini ada 3 macam, yaitu yang pertama membangun komitmen di kalangan peserta didik untuk belajar, yang diwujudkan dengan keterlibatan, kesungguhan, dan loyalitas terhadap mencari dan menemukan sesuatu dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, membangun sikap kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Ketiga, membangun sikap percaya diri dan terbuka terhadap hasil temuannya. Kemudian, model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Menurut Killen dalam Debdignas tahun 2010, pembelajaran langsung atau direct instruction merujuk pada berbagai teknik pembelajaran, ekspositori atau pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung. Misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan juga tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Model pembelajaran langsung dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar terstruktur dan berorientasi pada pencapaian akademik. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama ada orientasi, kedua presentasi, ketiga latihan struktur, keempat latihan terbimbing, kelima latihan mandiri. Langkah orientasi artinya sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru akan sangat menolong peserta didik jika guru memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikan.
Kemudian, langkah presentasi. Pada fase ini, guru dapat menyajikan materi pelajaran, baik berupa konsep-konsep maupun keterampilan. Kemudian, latihan terstruktur. Pada fase ini, guru memandu peserta didik untuk melakukan latihan-latihan. Kemudian, latihan terbimbing. Pada fase ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih konsep atau keterampilan. Kemudian, latihan mandiri. Pada fase ini, peserta didik melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Kemudian, model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Istilah pembelajaran berbasis masalah atau PBM diadopsi dari istilah Inggris yaitu Problem Based Instruction atau PBI. Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan nyata. Untuk langkah-langkah pada model pembelajaran ini, yaitu yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, model pembelajaran yang keempat, yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran ini merupakan konsep belajar dengan cara mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat. Model pembelajaran kontekstual merupakan proses pembelajaran holistik yang bertujuan untuk membelajarkan peserta didik dalam memahami bahan ajar secara bermakna berkaitan dengan konteks kehidupan nyata, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dari konteks permasalahan ke satu permasalahan lain. Kemudian, model pembelajaran yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dan juga keterampilan peserta didik dengan cara membuat karya ataupun proyek terkait dengan materi ajar atau kompetensi. Nah, proyek yang dibuat itu bisa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pompa air sederhana, pupuk organik, kemudian barang kerajinan dari limbah plastik, ataupun juga dari limbah kertas atau karton, dan lain sebagainya. Proyek yang dibuat bisa sederhana ataupun prototipenya. Model pembelajaran berbasis proyek ini mencakup kegiatan menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan, investigasi, dan keterampilan membuat karya. Peserta didik belajar berkelompok dan setiap kelompok bisa membuat proyek yang berlainan. Guru hanya sebagai fasilitator dalam membantu merencanakan, menganalisis proyek, namun tidak sampai memberikan arahan dalam menyelesaikan proyek. Yang keenam, ada model pembelajaran index card match atau mencari pasangan. Menurut Zaini, model pembelajaran index card match adalah model pembelajaran yang cukup menyenangkan. Digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan catatan peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga peserta didik ketika masuk ruang kelas sudah memiliki bekal pengetahuan. Dengan model pembelajaran ini, peserta didik dapat belajar aktif dan berjiwa mandiri. Walaupun dilakukan dengan cara bermain, model pembelajaran index card match dapat merangsang peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar secara bertanggung jawab dan disiplin, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan prestasi belajar dapat meningkat. Yang ketujuh, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini dalam pengertian bahasa asing adalah cooperative learning.
Menurut Saputra dan Rutyanto, pada hakikatnya, metode pembelajaran kooperatif merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Pembelajaran kooperatif berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prinsip dasar pokok sistem pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif. Pembelajaran ini prosesnya tidak harus belajar dari guru kepada siswa, namun siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Sedangkan metode pembelajaran kelompok adalah metode pembelajaran yang menitik beratkan pada kerjasama di antara siswa dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan tetapi tanpa sepenuhnya mendapatkan bimbingan dari guru. Artinya, siswa diperintahkan untuk bekerja dengan beberapa siswa lainnya dengan petunjuk dan bimbingan yang tidak begitu maksimal dari gurunya. Cooperative learning merupakan model pembelajaran yang telah dikenal sejak lama. Pada saat guru mendorong para siswa untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya, peer teaching, dalam melakukan proses belajar mengajar, guru tidak lagi mendominasi. Siswa dituntut untuk berbagi informasi dengan siswa yang lainnya dan saling belajar mengajar sesama mereka. Model cooperative learning tidak hanya unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit, namun juga sangat berguna untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan membantu teman. Dalam cooperative learning, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Kemudian B, model pembelajaran kimia yang terkini dan efektif. Era globalisasi abad 21 menjadi titik tolak bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk dapat memenangkan persaingan bebas di antara bangsa-bangsa di dunia. Untuk itu, di dunia pendidikan harus membangun karakter bangsa yang mandiri, membangun keterampilan berpikir manusia Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis untuk membangun karakter bangsa. Maka dari itu, diharapkan model pembelajaran yang efektif terhadap siswa. Yang pertama, model pembelajaran praktikum berbasis inquiry laboratorium berbantuan flipped classroom. Model pembelajaran inquiry berasal dari kata inquire yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Model pembelajaran inquiry menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan mengemukakan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Langkah pembelajaran meliputi yang pertama observasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, kelima menguji hipotesis, keenam merumuskan kesimpulan. Untuk menginovasi pembelajaran kimia, International Association for Technology in Education menyatakan bahwa sebagai guru harus memiliki teknologi informasi yang luas. Dengan demikian, guru diharapkan mampu memfasilitasi dan mengapresiasi belajar yang kreatif dan inovatif. Pembelajaran dengan aktivitas inquiry laboratorium dapat meningkatkan budaya dan kecerdasan intrapersonal siswa. Peningkatan kecerdasan intrapersonal dilihat dari pemahaman konsep, kualitas kerja, dan aktivitas siswa. Aktivitas inquiry laboratorium merupakan salah satu model pembelajaran kimia yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir, menumbuhkan metakognisi, bekerja dalam tim, dan berkomunikasi. Aktivitas ini akan mencapai tujuan apabila dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui tahapan inquiry. Mengingat salah satu kelemahan pembelajaran inquiry pada pandemi yaitu proses pelaksanaannya sulit karena tidak bertatap muka, sehingga sulit melatih keterampilan bekerja di laboratorium. Kelemahan model ini dapat diminimalisir dengan bantuan pembelajaran daring. Salah satunya adalah dengan pendekatan flipped classroom. Flipped classroom sendiri merupakan kegiatan pembelajaran kelas terbalik
yang dilakukan dengan membalikkan instruksi pembelajaran yang diberikan sebelum kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga waktu di kelas dihabiskan untuk pembelajaran aktif di bawah bimbingan guru. Peserta didik telah mendapatkan kegiatan pembelajaran di rumah sebagai persiapan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran dapat berupa penugasan, latihan soal, membaca, praktik, dan tugas lainnya yang dilakukan di luar jam yang telah dijadwalkan. Pendekatan private classroom dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu sebelum kelas dimulai, pre-class, saat kelas dimulai, in class, dan setelah kelas berakhir, out of class. Setelah kelas dimulai, peserta didik sudah mempelajari materi yang akan dibahas. Dalam tahap ini, kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik adalah mengingat, remembering, dan mengerti, understanding. Dengan demikian, pada saat kelas dimulai, peserta didik dapat mengaplikasikan dan menganalisis materi melalui berbagai kegiatan interaktif di dalam kelas, yang kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi dan mengerjakan tugas berbasis proyek tertentu sebagai kegiatan setelah kelas berakhir. Yang kedua, model pembelajaran blended learning berbasis Edmodo. Model pembelajaran blended learning adalah model pembelajaran campuran yang menggabungkan model pembelajaran langsung dan model pembelajaran mandiri yang dapat dilakukan kapan saja. Model pembelajaran ini dipercaya menjadi solusi terbaik saat pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Salah satu cara penerapan model pembelajaran blended learning dengan memanfaatkan perangkat bergerak elektronik adalah menciptakan media pembelajaran yang inovatif berbasis Edmodo. Setio menjelaskan bahwa Edmodo adalah sebuah situs pendidikan berbasis social networking yang di dalamnya terdapat berbagai konten untuk pendidikan. Edmodo sebagai situs pendidikan gratis yang disusun sebagai jaringan sosial, dirancang untuk guru dan siswa dengan fitur intuitif dan penyimpanan tidak terbatas, memberikan guru kesempatan untuk berkomunikasi dengan siswa melalui pesan pribadi dan umum. Edmodo dapat membantu siswa dalam memahami materi kimia yang bersifat abstrak dan tidak dapat divisualisasikan di papan tulis. Contoh materi yang tidak dapat divisualisasikan di papan tulis adalah proses reaksi reduk oksidasi. Media Edmodo dapat memfasilitasi siswa dalam memahami proses reaksi reduksi oksidasi karena pada Edmodo tersedia kumpulan materi, gambar, video, dan link yang berkaitan dengan materi reaksi reduksi oksidasi yang bisa terhubung langsung ke internet. Yang ketiga, model jigsaw dalam pembelajaran kimia. Model pembelajaran kooperatif yang dilaporkan efektif menurut beberapa penelitian adalah model pembelajaran kooperatif jigsaw. Model ini merupakan model yang terstruktur dan melibatkan strategi kooperatif yang dapat menghindarkan masalah-masalah yang dapat timbul dalam pembelajaran yang didesain berkelompok. Dalam pembelajaran kooperatif jigsaw, siswa bekerja dalam tim yang heterogen dan diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit yang berbeda yang harus menjadi fokus perhatian masing-masing anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua siswa selesai membaca, siswa dari tim yang berbeda yang mempunyai fokus topik yang sama bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan topik mereka. Para ahli tersebut kemudian kembali kepada kelompok mereka dan secara bergantian mengajari teman satu kelompoknya mengenai topik yang mereka pelajari. Yang terakhir adalah para siswa menerima penilaian yang mencakup seluruh topik. Model pembelajaran jigsaw menuntut siswa untuk bertanggung jawab atas pemahaman konsep yang harus dikuasai oleh teman dalam kelompoknya yang mendapatkan tugas berbeda dengannya. Dengan kata lain, model pembelajaran jigsaw ini mempunyai karakteristik bahwa tanggung jawab belajar adalah pada siswa. Oleh karena itu, siswa harus membangun pengetahuan, tidak hanya sekadar menerima bentuk jadi dari guru. Pola komunikasi guru-siswa adalah negosiasi dan bukan imposisi instruksi. Sekian penjelasan mengenai materi model pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.